Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh senantiasa berjumpa kembali di saat pagi hari ini dalam persekutuan kita melalui doa sahabat mujizat. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan menaikkan ibadah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, memuji, menyembahkan namanya. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelum saya mengajak kita untuk bersatu di sejenak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat segala anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan yang senantiasa ada bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh senantiasa datang kepadamu. Kami boleh senantiasa bersekutu, beribadah, memuji, menyembahkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan ibadah kami. Bahkan Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Kami hanya memserahkan ke dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan memuji, menyembah nama Tuhan. Kita menaikkan satu pujian yang berkata kekuatan di jiwa. Dalam Yesus
mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan sahabat mujizat dimanapun kita berada. Luar biasa kita punya Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasanya luar biasa bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan buka kitab kita dalam Ayub pasal yang kelima. Ya, Ayub pasal yang kelima. Kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini di dalam ibadah sahabat mujizat ini. Ayub pasal yang kelima. Ya. Mulai ayat yang ke-8 saya akan baca bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak dan Ibu saudara, firman Tuhan hari ini melihat keajaiban Tuhan. Inilah menjadi tema kita, melihat keajaiban Tuhan. Jadi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan itu? Ya, bagaimana supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan itu? Atau siapakah yang bisa melihat keajaiban Tuhan itu? Ada dua hal. Yang pertama dikatakan ayat 8, tetapi aku akan mencari Allah. Jadi orang yang mau melihat keajaiban Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan. Saat kau punya masalah, saat kau punya persoalan, saat kau punya pergumulan yang berat dan bebanmu terlalu sulit, sukar adanya. Nah, saudaraku dengarkan baik. Aku mencari Tuhan. Artinya apa saudara? Karena dalam Tuhanlah semua jawaban persoalan kita. Kalau kita baca ayat yang ke-9, dia katakan ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi kalau kita mau melihat keajaiban Allah, kita harus cari Dia dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Dia. Inilah waktu perkenanan itu. Cari Tuhan sesungguh-sungguhnya. Ya. Apa sih keajaiban-keajaiban Tuhan yang ada? Apa sih hal-hal yang besar yang Tuhan punya? Perhatikan ayat yang ke-10. Ia memberi hujan di atas muka bumi dan menjatuhkan air di atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelah-belit digagalkan. Ini keajaiban Tuhan yang mengerjakan. Oleh karena itu marilah kita cari Tuhan dengan segenap hati. Kita sungguh-sungguh mencari Dia. Kita sungguh-sungguh untuk memanggil namanya. Nama itu terlalu ajaib, nama itu terlalu luar biasa. Apa sekarang yang menjadi masalah? Apa sekarang menjadi persoalan? Sakitkah yang dokter bilang gak ada obat? Haleluya. Cari Tuhan, Dia tabib yang ajaib. Cari Tuhan, Dia dokter di atas segala dokter. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan? Dunia yang kita tempati, Tuhan yang ciptakan. Dia yang menumbuhkan pohon mangga dan mangga berbuah, kita nikmati dan kita makan. Bukankah itu keajaiban? Siapa pernah berpikir mangga yang di pohon di depan rumah kita bisa berbuah? Gak ada yang bisa berpikir. Ada mangga yang kasih pupuk sebanyak-banyaknya, gak berbuah-buah. Karena hasil buat itu keajaiban. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, walaupun orang berpikir itu natural, ya pohonnya wajar berbuah. Tapi kalau Tuhan tidak kasih dia berbuah, dia tidak akan berbuah. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, carilah Tuhan supaya kita bisa melihat keajaiban. Cari Tuhan. Lalu yang kedua,
Bagaimana supaya kita bisa melihat keajaiban Allah. Yang kedua, dikatakan ayat yang ke-8b, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Yang kedua adalah, selain kita mencari Tuhan, hanya pada Allah lah kita mengadu. Jangan mengadu pada manusia yang cuma dia bisa melukai kita, menyakiti kita, mengukir, dan membicarakan kelemahan kita kepada banyak orang. Mengadu pada Allah, dia Allah turun tangan untuk menolong kita. Dalam setiap aduan, dari aduan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, dia sanggup untuk menyelesaikannya. Karena dia adalah Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah. Jadi semua keadaan kita adukan pada Tuhan. Mungkin kita sebagai mahasiswa, waduh pusing nih, nggak ada uang beli buku, jangan ngeluh. Kalaupun mengeluhlah sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Adukan, aku nggak bisa beli buku. Aku mohon keajaiban Tuhan dulu. Semua kita orang bekerja, kau sekarang belum bekerja, nganggur, ngadu sama Tuhan. Tuhan, aku punya ijazah tapi belum bekerja. Kau sekarang terbaring di rumah sakit, ngadu sama Tuhan. Jangan pasrah sama di tangan dokter. Kita cuma dokter, ngadunya sama dokter. Dokter bisa buat apa? Dokter cuma bisa buat sesuai ilmu, tapi Allah bisa buat keajaiban. Dokter nggak bisa bikin keajaiban. Dia menyembuhkan kita sesuai dengan ilmu, tapi keajaiban ada di tangan Tuhan. Adukan segala masalahmu, adukan segala perkaramu, adukan segala nasibmu hanya pada Allah. Di sana kita akan melihat mujizat. Perkara-perkara besar kita akan bisa lihat jika kita mengadu pada Tuhan. Cuma kita seringkali kepada diri saudara, kita cuma mengadu sama manusia. Manusia nggak tolong kita, kita kecewa. Manusia nggak perhatikan kita, kita kecewa. Sehingga kita berdiri dan hidup hanya dibayang-bayangin kekecewaan. Udah sakit tapi kecewa. Ini bayangkan, berapa banyak di antara kita udah sakit terbaring tapi masih kecewa. Berapa kali ganda sakit kita? Sakit kecewa, sakit hati. Belum lagi sakit kanker tumor yang ada pada diri kita. Menahan sakit kanker saja sudah tak ketulungan, apalagi masih kecewa. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, adukan segala perkara hanya pada Allah. Di dalam dialah ada jawaban, di dalam dialah ada pertolongan, di dalam dialah ada jalan keluar dalam setiap masalah. Jadi dua hal ini supaya kita bisa melihat keajaiban Tuhan. Yang pertama, cari Tuhan. Jangan cari Tuhan tanggung-tanggung, cari Tuhan dengan serius. Ya, sekali kalau cari Tuhan dengan serius. Ngapain tanggung-tanggung? Kalau melayani Tuhan dengan serius. Ngapain tanggung-tanggung? Kalau sudah membuang diri ke ladang Tuhan, buang diri sehabis-habisnya. Kenapa tanggung-tanggung? Supaya kita bisa lihat keajaiban Tuhan. Yang kedua, segala perkaramu adukan sama Tuhan. Mengadu sama Allah, jangan mengadu sama manusia. Saat kau mengadu sama manusia, kau kecewa. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Jadi kita cuma menerima berkat kalau kita andalkan Tuhan. Berarti kita harus menyampaikan segala perkara kita, mengadukan segala perkara kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang bernama manusia yang tidak bisa buat apa-apa. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita sekalian, dan mujizat Tuhan turun atas kita. Apapun masalahmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, saya berdoa, kita doakan firman ini. Kau tangkap firman ini jadi padamu. Hari ini saya akan berdoa supaya kau disembuhkan dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa buat firman ini supaya mengalir dalam hidupmu, supaya firman ini menjadi rema dalam hidupmu. Saat kau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat kau mengadu sama Tuhan, kau akan lihat keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Kau pasti melihat keajaiban Tuhan. Kau akan lihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Yesus, kau ajaib bagiku. Yesus, kau dahsyat bagiku. Apapun yang ku minta di dalam nama Yesus, kau selalu memberikan padaku. Yesus, kau ajaib. Yesus, kau ajaib bagiku. Yesus, kau dahsyat bagiku. Apapun yang ku minta di dalam nama Yesus, selalu memberikan padaku. Sebab itu mulutku memuji-mujimu. Sebab itu tanganku ku angkat menyembahmu. Kaulah Tuhan kekal selamanya. Sebab itu mulutku memuji-mujimu. Sebab itu tanganku ku angkat menyembahmu. Kaulah Tuhan kekal selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan kekal selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan kekal selamanya. Bapa, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Puji menerima keajaiban Tuhan. Bagaimana kami supaya melihat keajaiban Tuhan? Ada dua hal yang harus kami lakukan. Kami harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kami harus mengadu perkara kami hanya pada Allah. Tidak mengadu pada manusia, tapi mengadu pada Allah. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Materaikan firman ini bagi setiap kami ya Tuhan. Supaya apapun masalah kami, mungkin sakitkah kami, lemahkah kami, tertutup jalanlah bagi bisnis kami, perusahaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pelayanan kami, ada kesulitan, ada Tuhan masalah, kami datang padamu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberitahukan Tuhan semua persoalan kami kepada Tuhan, mengadukan persoalan kami, perkara kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menunjukkan keajaiban-keajaiban bagi kami ya Tuhan. Perkara-perkara yang besar akan terjadi bagi kami. Oleh karena itu semua kami yang sudah mendengar firman-Mu, mari Tuhan jamah kami, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan keajaiban-Mu bagi kami. Hari ini kami terima keajaiban, kami terima mujizat, kami terima kebesaran Tuhan, keluar biasa Tuhan ada terjadi bagi kami. Dengarkan setiap keluhan kami, dengarkan setiap Tuhan doa kami, karena kami percaya Kau adalah pendengar doa dan menjawab doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Angkat Tuhan tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Sahabat mujizat dimanapun kita berada, kita sudah menerima firman. Mari terima firman itu dalam setiap langkah dan hidupmu. Kau akan melihat keajaiban Tuhan. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya.